Kapten, apa kabar? Selamat datang pada seri video pembelajaran soft skill dengan topik bahasan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Setelah menyaksikan video pembelajaran ini, Anda diharapkan mampu untuk memahami kemampuan berpikir kritis, melakukan analisa dalam mengidentifikasi berbagai masalah atau informasi, mencari informasi dan data yang dibutuhkan dalam analisis permasalahan, memahami cara menganalisis informasi dan data, serta berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan di tempat kerja. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah siap untuk belajar? Sebelum belajar lebih jauh, silahkan simak terlebih dahulu ilustrasi berikut ini. Nah, dari ilustrasi tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan antara emosi positif dan pemikiran tepat, tindakan yang benar, dan hasil yang baik. Pada video tadi, Andin selaku pekerja migran mendapat teguran dari majikannya. Dalam situasi tersebut, Andin memiliki emosi positif dan pemikiran yang tepat terhadap kesalahan yang dilakukannya. Karena itulah Andin dapat melakukan tindakan yang tepat dengan meminta maaf kepada majikannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Tindakan yang dilakukan Andin memberikan implikasi dan perubahan perilaku untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sebagai seorang pekerja, Anda diharapkan mampu menumbuhkan emosi positif dan pemikiran yang tepat dalam keadaan apapun. Karena jika yang Anda munculkan adalah emosi negatif, maka situasi tidak akan menjadi lebih baik. Lalu, bagaimana agar kita dapat melakukan tindakan yang tepat? Sebuah tindakan akan dimulai dari gagasan, yaitu pemikiran seseorang terkait situasi dan kondisi. Dari sebuah gagasan akan timbul pemikiran yang mempertimbangkan sebab akibat dari tindakan. Dari pertimbangan tersebut, maka muncul tindakan, yaitu perilaku yang diputuskan dilakukan dalam menghadapi situasi dan kondisi. Untuk lebih memahaminya, mari kita bahas kembali ilustrasi video Andin. Pada situasi tersebut, sebenarnya ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan Andin. Yang pertama, Andin memunculkan gagasan bahwa majikannya adalah orang yang cerewet dan suka marah. Pertimbangan yang muncul adalah tidak perlu meminta maaf, sehingga tindakan yang dipilih adalah mengabaikan. Jika Andin memilih tindakan ini, tentu akan berdampak negatif bagi dia dan pekerjaannya. Pada video tadi, Andin memunculkan gagasan bahwa dia telah melakukan kesalahan yang tidak disukai majikannya. Pertimbangan yang muncul adalah memperbaiki kesalahannya, sehingga muncul tindakan meminta maaf dan berkomunikasi bahwa tidak akan terjadi kesalahan serupa. Tindakan ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi Andin. Memecahkan masalah adalah mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Tahapan pemecahan masalah digambarkan melalui siklus pemecahan masalah yang dapat dilakukan agar dapat menghasilkan hal terbaik. Tahapan tersebut diantaranya mengidentifikasi masalah, mencari informasi, menganalisa, mempertimbangkan, dan menentukan solusi. Sekarang, kita akan bahas satu persatu tahapan pemecahan masalah. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah harus melihat sebab akibat. Maka dari itu, mengidentifikasi masalah dapat dilakukan dengan mengingat rumus A, B, C, yang mana A adalah antecedent, yaitu penyebab suatu masalah. B adalah behavior, yaitu perilaku atau kondisi yang diamati. Dan C adalah consequences, yaitu akibat yang ditimbulkan. Coba kita lihat identifikasi masalah ini dengan contoh ilustrasi video Andin. Antecedent pada kejadian tersebut adalah hasil kerja yang dinilai tidak sesuai. Behaviornya adalah ketidakpuasan karena hasil kerja yang salah. Consequences-nya adalah majikan yang menegur dan marah. Yang kedua adalah mengidentifikasi masalah, yaitu mengenali sumber masalah, mempelajari penyebabnya,
dan memperkirakan dampak ke depan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan mencari informasi. Untuk mencari informasi, Anda dapat melakukannya dengan tahapan sebagai berikut. Menentukan informasi yang dibutuhkan. Menentukan sumber informasi atau pihak yang dapat memberikan informasi. Melaksanakan pengumpulan data atau informasi. Serta mengelompokkan data atau informasi. Jika dikaitkan dengan situasi yang Andin alami dalam contoh tadi, identifikasi masalah yang dilakukan adalah mencari informasi penyebab masalah, yaitu kesalahan dalam memasak nasi. Menemukan sumber informasi dengan menemui majikannya untuk memperoleh informasi kesalahan yang dilakukannya. Mengumpulkan informasi bagaimana harusnya dia memasak nasi agar sesuai dengan keinginan majikan. Dan kemudian mengelompokkan informasi tersebut menjadi penyebab masalah, kekurangan yang terjadi, serta harapan yang diinginkan. Setelah data dan informasi terkumpul, yang ketiga adalah menganalisa data dan informasi tersebut. Dalam menganalisa informasi yang diperoleh sebelumnya, dipilah dan dikelompokkan untuk dapat dimengerti dalam pertimbangan yang dilakukan. Selain itu, penting untuk memahami hubungan antara data dan informasi yang telah dikumpulkan, serta diperlukan untuk menentukan target. Yang terakhir adalah mempertimbangkan dan menentukan solusi. Dalam melakukan pertimbangan, wajib untuk melihat untung dan rugi sebelum keputusan diambil, lalu buat alternatif informasi untuk dapat mempertimbangkan keputusan terbaik yang akan dipilih. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah memahami cara berpikir kritis? Dan bagaimana cara mengembangkannya? Mulailah untuk berpikir kritis dalam setiap perjalanan Anda dalam mengambil sebuah keputusan agar keputusan yang Anda ambil tepat dan tidak merugikan hal lain. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.